Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, Saudara Mas Rokan Sulaiman, Ketua Dewan Pengurus RP3ES, Profesor Didi J. Rahbini, Wakil Ketua MPR RI, Saudara Jazilul Fawaid, Anggota DPD RI, Profesor Jimli Asidiki, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saudara Saan Mustafa, Indonesianis Universitas Amsterdam, Profesor Wad Berescott, Dosen Universitas Diponegoro, Saudara Wijayanto, Moderator Saudari Gina Vita, Bapak Ibu dan hadirin peserta seminar nasional dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Ikatan Alumni Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut menyampaikan pemikiran dalam seminar nasional hari ini. Saya juga berterima kasih kepada IKA Alumni Universitas Diponegoro yang memberi kepercayaan kepada DPD RI sebagai pilar demokrasi yang diharapkan selalu konsisten menyuarakan kepentingan dan suara rakyat, bukan kepentingan elit. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada awal Februari 2022 lalu, The Economist Intelligence Unit, sebuah lembaga riset dan analisis multi-issue, menyatakan bahwa secara umum demokrasi di Indonesia disebut dalam kondisi cacat, atau istilah mereka fluid democracy. Hal ini menyusul semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia, yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. Dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan bahwa polarisasi yang tajam di masyarakat Indonesia yang terjadi sejak 2014 hingga hari ini adalah salah satu penyumbang kemunduran budaya politik bangsa ini dalam konteks demokrasi. Sepanjang waktu kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar, sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Dan penyebab dari hal di atas adalah hanya karena kesepakatan partai politik untuk menerapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Dan akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Kesepakatan partai politik memang sangat mungkin menghasilkan apa saja. Bahkan belum lama ini kita membaca dan mendengar sendiri
bagaimana pernyataan Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar, yang mengatakan kalau partai politik kompak, Jokowi pasti setuju. Pernyataan dalam konteks upaya penundaan pemilu 2024 itu patut untuk dicermati. Karena kalimat partai politik kompak adalah sebuah keniscayaan yang bisa terjadi akibat besarnya ruang kekuasaan yang diberikan konstitusi kepada partai politik. Bagi saya kalimat ini adalah salah satu permasalahan fundamental bangsa ini, di mana hegemoni partai politik sekaligus tirani mayoritas partai politik di Senayan adalah persoalan mendasar bangsa ini. Kalimat tersebut menunjukkan bagaimana negara ini bisa diatur suka-suka atas dasar kekompakan partai politik saja. Asal partai kompak, mau apa saja pasti bisa. Dan sudah terbukti bagaimana secepat kilat partai melalui fraksinya di Senayan menjadikan Perpu sebagai undang-undang, bagaimana DPR tidak secara luas melibatkan publik dalam membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang, meskipun banyak pakar dan akademisi serta masyarakat yang menyoal, semua jalan saja. Tidak puas, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi, lalu oleh MK ditolak dengan alasan legal standing atau ditolak materinya. Dan keputusan MK bersifat final, rakyat pun tidak bisa berbuat banyak. Lalu di mana sebenarnya kedaulatan hakiki rakyat Indonesia sebagai pemilik sah negara ini? Inilah salah satu kecelakaan amandemen Konstitusi 2002 silam yang memberi ruang terlalu besar kepada partai politik sehingga yang terjadi adalah hegemoni partai menjadi tirani baru yang bekerja dengan pola zero sum game. Makanya saya katakan demokrasi di Indonesia sejak amandemen telah berubah arti karena bukan lagi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi telah berubah menjadi dari rakyat, oleh partai, dan untuk kekuasaan. Sementara DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan yang merupakan representasi daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat di dalam konstitusi. Sehingga praktis unsur non-partisan atau kelompok non-partai politik tidak memiliki ruang yang cukup di Senayan. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan untuk mengkhianati kehendak rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan bangsa ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, jadi menurut saya persoalan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden harus kita tolak dengan menggunakan kerangka berpikir seorang negarawan bahwa penolakan itu adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini. Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode, bukan 3 atau 4 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali, bukan 7 atau 8 tahun. Ini prinsip sehingga meskipun kekompakan partai politik bisa mengubah konstitusi, tetapi prinsip ini adalah amanat kebangsaan. Oleh karena itu, DPD RI akan berada dalam posisi menolak hal itu. Saya pikir LP3IS sebagai lembaga riset non-pemerintah tertua yang ada di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengembalikan arah perjalanan bangsa yang saya anggap sudah semakin salah arah ini. Apalagi LP3IS telah melahirkan nama-nama besar kaum pemikir dan cendekiawan Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kenegarawan. Sebab bangsa yang besar ini tidak bisa kita serahkan nasibnya hanya kepada politisi yang kerap hanya berpikir tentang next election, tetapi harus kita serahkan kepada negarawan memikirkan tentang next generation. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam pengantar seminar nasional hari ini. Semoga niat baik kita
untuk selalu berada dalam kesadaran hakiki dan keadilan berpikir, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatian Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.